Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Yudita yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KMME. Di mana deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak, agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan perilaku emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Deteksi yang dilakukan menggunakan yang pertama yaitu kuesioner masalah perilaku emosional atau KMPE bagi anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Yang kedua, checklist autisme anak prasekolah atau Modified Checklist for Intruders atau MCHET bagi anak umur 18 bulan sampai 36 bulan. Yang ketiga, formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH menggunakan Abbreviated Cornell Rating Scale bagi anak umur 36 bulan ke atas. Deteksi dini masalah perilaku emosional tujuannya adalah mendeteksi dini secara adanya penyimpangan atau masalah perilaku emosional pada anak prasekolah. Yang kedua, jadwal deteksi dini masalah perilaku emosional adalah rutin setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini sesuai dengan jadwal pelayanan SDI-DTK. Alat yang digunakan adalah kuesioner masalah perilaku emosional atau KMPE yang terdiri dari 14 pertanyaan untuk mengenali problem perilaku emosional anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Cara melakukannya yaitu tanyakan setiap pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring satu persatu perilaku yang tertulis pada KMPE kepada orang tua atau pengasuh anak. Yang kedua, catat jawaban ya, kemudian hitung jumlah jawaban ya. Interpretasi: bila ada jawaban ya, maka kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional. Intervensi: bila jawaban ya hanya satu, yang pertama lakukan konseling pada orang tua menggunakan buku pedoman pola asuh yang mendukung perkembangan anak. Yang kedua, lakukan evaluasi setelah 3 bulan. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit yang memberi pelayanan atau rujukan tambahan kembang atau memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Yang ketiga, bila jawaban ya ditemukan 2 atau lebih, rujuk ke rumah sakit yang memberi pelayanan rujukan tumbuh kembang atau memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Rujukan harus disertai informasi yang jelas. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk anak Ibu. Yang pertama, apakah anak Ibu sering terlihat marah? Yang kedua, apakah anak Ibu sering menghindar dari teman-temannya? Yang ketiga, apakah perilaku merusak dan menentang lingkungan sering dilakukan oleh anak Ibu? Yang keempat, apakah anak Ibu takut atau kecemasan berlebihan? Yang kelima, konsentrasi anak Ibu apakah buruk? Yang keenam, apakah anak Ibu sering kebingungan? Yang ketujuh, untuk pola tidur anak Ibu bagaimana? Apakah berubah atau tetap begitu saja? Yang kedelapan, perubahan pola makan. Maksudnya perubahan pola makan, apakah ada perubahan, misalnya makan hari ini pengennya ini, untuk besok pengennya besok beda lagi, apakah begitu, ada perubahan? Yang kesembilan, apakah anak Ibu sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya? Baik, yang ke-10, apakah anak Ibu biasa terlihat putus asa? Baik, yang ke-11, untuk perilakunya apakah sering mengalami kemunduran? Yang ke-12, perbuatan yang diulang-ulang, contohnya yang pertama, bila ditemukan satu masalah mental emosional maka lakukan konseling. Yang kedua, bila 2 atau lebih masalah mental emosional, rujuk anak ke fasilitas. Nah, yang dapat Ibu lakukan bila dari 1 sampai 12 pertanyaan yang saya berikan, anak Ibu ada mengalami atau tidak. Jika ditemukan satu masalah mental emosional, maka lakukan
konseling terhadap tenaga kesehatan, khususnya bidan atau dokter yang lain. Yang kedua, bila 2 atau lebih masalah mental emosional, rujuk anak ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau psikolog. Baik Ibu, sekian penjelasan saya mengenai deteksi dini masalah mental emosional pada balita atau anak Ibu. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.